Ketika suatu peradaban budi pekerti terbangun di dalam sebuah ketatanegaraan, disitulah akan menemukan kejayaan yang sebenarnya kejayaan yang sejati, bukan sekedar hanya fisik semata, tapi secara jiwa. Kayak zaman dulu era Mataram kuno, secara keharmonisan masyarakat dia sangat adat, sangat berbudi pekerti, dan di situ tercipta yang namanya keselarasan. Jadi tidak ada yang pihak lain yang dirugikan. Misalkan ini ada kerajaan ini mencapai kejayaan, sedangkan kejayaannya di atas penderitaan bangsa lain, gitu. Mencari keberuntungan dari segi perdagangan atau politik, mungkin dia mengalami kejayaan secara fisik, tetapi kejayaannya di atas penderitaan bangsa lain, dan itu kan sangat melawan dengan hukum alam. Nah, maka dari itu kita kembali pada suatu kejayaan pada era Mataram kuno. Dulu itu sangat gemah ripah loh jinawi. Jadi suatu kejayaan sebuah negara atau kerajaan karena dibangunnya dari keharmonian masyarakatnya, bukan karena kekayaan, tetapi dibangun dari suatu keharmonisan budi pekerti luhur yang tercipta dalam masyarakat itu. Ketika masyarakatnya ini tertata, harmoni, jati dirinya juga bagus, secara otomatis ini akan terbangun yang namanya kejayaan. Dari disitulah baru disebut peradaban. Sekarang memang banyak negara yang jaya, tapi belum bisa dikatakan itu adalah peradaban. Sebentar, puncak peradaban. sebentar Mas, kira-kira pejabat-pejabat kita sekarang itu beradab apa enggak? Punya budi luhur yang tinggi atau enggak menurut Mas Dimas? Saya kira kalau menurut saya sesuatu yang belum selaras dengan alam itu belum, karena hanya terfokus pada sesuatu yang sifatnya materi, masih terkontaminasi dengan negara-negara lain, belum bisa menjadi identitas di sebagai suatu negara. Masih cari keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, korupsi besar-besaran gitu ya. Ya kita kan masih kehilangan identitas kita kan belum menemukan identitas Nusantara. Pribadi sekarang ini, di era sekarang ini, dia mempunyai basic yang dibawa pengalaman zaman dulu. Misalkan ini orang ini menjadi raja, ya akan menjadi raja menarik lagi. Dulu dia sudah menjadi pengalaman, mungkin entah di era Majapahit, entah itu Mataram kuno, mereka hadir kembali dalam tubuh orang sekarang. Jadi mereka itu, makanya dalam Ugawan Siliwangi pelakunya itu saja, itu lagi. Suatu pergantian zaman pelakunya itu lagi. Itu ada di Ugawan Siliwangi. Nah itu artinya itu bahwa yang nanti akan mengembalikan monarki ini adalah jiwa lampau yang menitis kepada baru ini. Jiwa-jiwa sekarang ini yang dulu berperan itu perkumpulan dari entah Mataram, entah Kediri, entah Singosari, entah Mojopahit bersatu menjadi satu kesatuan yang disebut Nusantara. Ini tidak bisa diganggu-gugat karena hadirnya jiwa lampau dan banyaknya terbangkitkan atau awakening secara kolektif. Ini sebuah tanda, bukan suatu hal yang kebetulan, karena ada sesuatu alasan di situ. Ini sebuah persiapan, bukan sesuatu kebetulan, tapi ini sebuah persiapan untuk sesuatu hal yang baru, mencapai suatu peradaban, puncak peradaban. Dan ini akan ke pemerintahan ini yang sedang berjalan sekarang ini akan benar-benar dihancurkan. Bahkan perbankan dunia nanti tidak ada, dienolkan semuanya oleh faktor alam, oleh fenomena alam, entah kejadian peperangan juga bisa. Berarti hutang-hutang sudah dihapus semua berarti? Nol, tapi pelakunya ya juga hapus. Gitu Pak, karena hukum keseimbangan alam itu hukum Cokropandilinya. Berarti negara kita sudah dihapus itu beneran? Iya, beneran kalau sudah dihapus. Iya, karena republik sudah nggak ada lagi.